Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek. Yang kali ini itu kita bakal ngelanjutin belajar rendering realistik V-Ray 5 part 7 untuk bagian eksterior. Nah, jadi kemarin itu kita sudah belajar di part 7-nya atau sudah pengenalan lah ya, updatean terbaru dari V-Ray 5 itu 5.205 ya kalau nggak salah. Sekarang kita bakal ngelanjutin nih di part 7 ini. Saya pengen ngebuat scan ya, scan yang mungkin baru ya, baru di channel ini. Jadi saya pengen ngebuat scan malam dan teman-teman juga bakal bisa belajar bagaimana cara untuk membuat scan malam gitu. Ya, jadi sebelumnya itu saya pernah sih ngebahas ngebuat scan senja ya. Nah, untuk ngebuat scan senja itu ya agak berbeda ya, agak berbeda dari scan malam. Cuman kayak model-model pencahayaannya atau settingan-settingan apa ya, settingan-settingan sun ya. Ya, jadi settingan-settingan sunnya itu ya hampir-hampir mirip. Kalau misalnya di senja ya settingan sunnya mungkin nggak terlalu gelap gitu. Ditambah dengan HDRI yang mendukung. Jadi di sini itu saya bakal menggunakan HDRI dan dikombinasikan dengan beberapa settingan gitu. Nah, kalian dari tadi nih, kalian udah lihat ya. Mungkin ada yang penasaran atau pada saat ketika kalian buka video ini atau nonton video ini nih banyak nih di sini itu dari tadi saya gerakin kayak gini itu pasti ada yang bertanya-tanya ini apa gitu. Kalau ada yang belum tahu ya. Jadi di sini itu cahaya-cahaya tambahan untuk mendukung suasana malam gitu atau mood dari suasana yang akan kita render nanti. Oke, kita langsung aja ya bakal ngebahas tentang settingan-settingannya. Yang pertama yang pengen saya bahas ya seperti biasa, di sini saya pakai material asset editor atau V-Ray Material Asset Editor yang sudah kita install secara terpisah. Ya, seperti biasa, kita bakal pakai yang sudah ada aja gitu. Walaupun ada beberapa yang saya ulik-ulik juga sedikit sih ya. Jadi saya pakai material dari luar, material downloadan yang di beberapa web gitu. Untuk material VBR sama mungkin saya pengen buatin efek-efek apa ya? Efek-efek jalan yang basah gitu. Kalau malam-malam habis hujan kan itu biar lebih bagus aja sih kelihatannya. Kalau malam-malam habis hujan itu ya pokoknya kayak bagus aja kelihatannya, ada refleksinya kayak gitu-gitu. Sebenarnya bisa juga sih, biasa-biasa aja aspalnya. Jadi di sini untuk material aspal itu saya download terpisah. Nah, kita bakal lihat dulu dari depan ya. Material aspalnya ini saya pakai aspal yang di-download dari web, saya lupa webnya apa. Dia menyediakan material VBR ya. Jadi dia menyediakan material VBR yang material VBR itu adalah sebuah material yang terpisah-pisah ya atau apa ya kayak gambar ya, image-nya itu terpisah-pisah terus kita gabungin sendiri-sendiri gitu. Kita bisa apa ya fusion ya. Fusion gambar-gambar tadi itu ke dalam efek-efek yang pengen kita buat ya atau efek yang pengen kita tampilin gitu. Ada yang putih, ada yang gambar image aspal seperti ini. Terus ada yang warna biru atau ungu gitu untuk displacement. Jadi banyak gitu. Kita harus tambahin satu persatu untuk menjadikan sebuah material ini itu lebih terlihat bagus gitu atau bahkan lebih bagus daripada material yang ini. Nah, material yang sudah ada di sini gitu. Dan ya hasilnya kebanyakan rata-rata kalau kalian menggunakan material VBR itu jauh lebih realistik daripada material yang sudah di-download seperti ini gitu. Cuman kekurangannya lama ya. Kalian harus setting lagi di sini. Kalian harus setting lagi di sini di reflectionnya. Terus kalian harus setting lagi di refractionnya, di bump juga kalian harus setting.
Ya pokoknya banyak banget yang di setting. Terus kalian harus pilah-pilah gitu, gambar-gambar apa saja yang kalian setting di situ gitu. Jadi ya kemungkinan bakal lama gitu settingannya. Oh ya, semisal kalau saya ngejelasin kayak gini itu agak lama ya. Di memang kayak gini ya untuk channel ini tuh kita bakal ngebahas tuntas mengenai settingan materialnya gitu. Oke, dan ya kalau misalnya kalian udah ngerti atau udah tahu kalian bisa skip-skip aja gitu. Oke, jadi pertama ya di sini ini saya menggunakan material VBR. Diffuse-nya kita pakai yang sudah ada nih di sini. Ada saya kategorikan sebagai jalan basa. Tekstur ya, tekstur di sini saya pakai yang warna putih. Sebenarnya saya nggak terlalu buat realistik banget, hanya pengen apa ya, pengen nambahin aja kayak jalanan-jalanan basah gitu, biar lebih sinematik juga kelihatannya. Oke, selanjutnya yang saya ulik-ulik lagi dari material ini, kita ke sini lagi, terus cari yang namanya aspal ya, aspal. Nah, selanjutnya di reflection ya, selanjutnya di reflection. Nah, ini juga saya ngambil ini ya. Reflectionnya ada bercak-bercak kayak gini nih, bercak-bercak putih. Nah, itu reflection yang saya pakai. Ya, jadi gambarnya sama ya, cuman dibuat kayak gini, di setting kayak gini nih. Dari Photoshop sih kebanyakan kayak gini. Oke, jelas ya. Terus reflection iornya dinaikin ya biar kelihatan kayak ada apa ya, kayak ada pantulan lah ya, kayak ada pantulan, namanya air basah gitu kan pasti ada pantulan. Nah ini bisa 1,6 bisa satu gitu. Nah kalau semisal kalian naikin ya banyak kayak gini itu udah berubah ya, bukan pantulan dari air lagi, itu bakal jadi metal. Setahu saya reflection ior kalau di atas 3 itu bakal jadi metal ya atau aluminium gitu. Oke, jelas ya sampai sini. 0,5 aja ya. Nah, 1,5. Terus metalness juga ada. Jadi selain kita kalau kalian pengen nimbulin efek metal ya, selain reflection iornya kalian naikin di atas 3, terus metalnessnya juga kalian naikin di atas 3 gitu. Oke? Jelas ya? Terus apa lagi ya? Refraction sebenarnya bisa dipakai ya, cuman saya nggak pakai lagi karena kayak bikin berat banget gitu. Sementara kalau pakai dua ini aja itu udah bisa gitu. Cuman saya nambahin BAM. Nah, BAM-nya itu seperti ini. Ini nih, warna putih ini tambahin BAM gitu untuk objek ketika misalnya kalian ingin nambahin BAM. Ya, ini satu jenis apa ya? Satu jenis gambar kayak tadi, cuman dibuat putih gitu. Oke, sebenarnya kayak bintik-bintik juga bisa. Terus yang sama gambarnya kayak gini juga bisa. Itu kayak apa ya? Kayak tekstur sih sebenarnya ya. Jadi ya tergantung dari kalian pengen kayak gimana gitu. Gambarnya sama cuman dibuat putih. Cuman tadi tuh ya putih-putih semua gitu. Oke. Jelas ya kalau sampai sini untuk material jalannya. Ini material yang saya download dari VBR. Terus yang lain-lain ini ya pakai material V-Ray Asset Editor yang sudah kita download. Selanjutnya ini wall ya. Wall ini nih, wall 2. Kalian bisa cari aja di sini, ada kok. Kalau kalian pakai yang sejenis sama kayak saya. Terus warna putih sama ya, wall 4. Terus ini pakai veneer. Nah, ya nggak perlu disetting lagi. Oke. Untuk material mungkin kurang lebih hampir sama semua. Di sini ada scatter. Kalian lihat sendiri. Saya nambahin scatter di sini ya. Penggunaan scatter mungkin saya belum pernah ngebahas ya soal penggunaan scatternya. Saya belum pernah ngebahas tentang scatter. Kemarin pengen ngebahas hanya apa ya? Ini sih error. Ya, scatter saya itu error. Ini untuk kaca, jendela itu sama aja kita pakai V-Ray Asset Editor material kayak apa ya? Kayak ini nih, glass ya, glass neutral window. Mana ya glass neutral window?
Coba kita cari ke bawah. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini nih. Nih, pakai yang ini ya. Jadi pakai yang ini untuk kaca. Oke, jadi kurang lebih cukup ya untuk materialnya nggak terlalu banyak yang dipakai. Kita cuman pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita cuman pakai 7 material di modeling kita kali ini. Selanjutnya pencahayaan. Nah, jadi eh untuk render malam, untuk render malam itu yang ribetnya sih di pencahayaan ya. Karena untuk mendapatkan mood render malam itu sangat berperan penting yang namanya cahaya-cahaya tambahan. Ya, kalau di real ya malam aja gelap kan ya. Tapi kalau di rendering itu kan kalau misalnya gelap semua cuman kelihatan dikit doang bangunannya atau kayak bangunannya itu gelap, nggak bagus ya. Jadi paling penting banget tuh pencahayaan. Nah, di sini saya bakal ngebahas simple ya, simple. Nanti mungkin akan ada satu sesi di mana saya pengen ngejelasin tentang cahaya-cahaya dan penggunaan-penggunaannya gitu. Soalnya kalau di sini ngebahas cahaya lumayan lama juga. Oke, jadi kita langsung aja ke sini, ke cahaya ini, ke light ya. Nah, di sini ada beberapa cahaya yang saya pakai. Pertama, saya pakai jenis cahaya, kalian lihat nih kursornya, spare light ya. Saya pakai spare light, terus saya pakai rectangle light, dan saya pakai omni. Jadi kesimpulannya di modeling ini tuh ada 3 jenis cahaya yang kita pakai, yaitu spare, omni, sama rectangle. Dan di mana-mana aja tempat cahaya-cahaya tersebut di sini. Jadi kalau untuk rectangle itu cahayanya ada di dalam bangunan, ya. Kalian bisa lihat di sini saya hide dulu. Nah, ini ada beberapa cahaya rectangle yang saya tempatkan di beberapa bangunan. Oke, kita Ctrl Z lagi. Untuk pengaturan rectangle light ya. Rectangle light itu tergantung intensitas dari cahaya yang pengen kalian tampilin. Oke. Dan ya kalau saya main di 50 sampai dengan 100 seperti yang kalian lihat di sini nih. Ini 100. Rata-rata cahaya yang saya taruh di rectangle ini itu 100. Bisa juga sih sebenarnya di bawah 100 gitu. Dan di atas 100 itu terlalu terang ya. Karena saya sudah coba juga. Untuk settingannya biasa-biasa aja. Kalian tinggal tarik rectangle, masukin ke dalam. Terus jangan lupa di invisible ya. Jadi ada beberapa rectangle untuk memperlihatkan cahaya. Dan nggak semua ya. Intinya yang terlihat di kamera ini nih. Nih kamera ini sebatas kamera ini itu aja. Kalau yang nggak terlihat di kamera nggak perlu ada rectangle-nya gitu. Karena cuman bikin nambah beban berat VGA kalian gitu. Oke, jelas ya untuk rectangle. Terus kita pakai spare light. Ada yang warna apa ya? Warna putih ya. Ada yang warna putih. Terus ada yang warna putih juga, cuman intensitasnya berbeda. Kenapa berbeda-beda? Karena disesuaikan dengan kebutuhan dan penerangan objek. Ya, jadi jelas ya. Di sini saya pakai yang 2000 ya, 2000 rata-rata di atas ini 2000. Ini untuk tambahan pencahayaan di pohon gitu. Biar pohonnya itu nggak kelihatan mati ya, biar pohon itu kelihatan kayak ada efek-efeknya terus kelihatan agak hidup gitu. Di sini nih rata-rata 2000 ya, tinggi gitu. Dan di sini itu 800. Kenapa 800? Karena ini kan dekat dengan bangunan ya. Jadi intensitasnya 800. Ini juga 800 nih. Terus agak dijauhin, jangan didekatin. Karena kalau didekatin, ini cahayanya bakal bulat di sini. Ya, bakal bulat gitu. Bakal numpuk. Dia nggak mencar. Ini kalian perhatiin kursor ya, dia nggak mencar kayak gini. Jadi ada bagusnya sebenarnya ini adalah eksperimen-eksperimen sendiri. Jarak berapa meter gitu dari sini ke sini. Terus dari sini ke sini itu setiap sudut scan yang kalian pakai itu berbeda-beda pengaturan dari
spare light-nya. Oke, jelas ya. Ini juga nih. Nah, ini berapa ya? Oh iya, masih pakai yang 800. Terus yang di sini, ini pakai 40 ya. 40 karena dia dekat sama objek. Oke. Ini spare light-nya dekat sama objek, makanya kita pakai 40. Terus untuk efek yang ditimbulkan ya kita pakai cahaya-cahaya hangat orange-orange gitu kan, yang agak-agak soft. Terus yang ini pakai emissive ya, materialnya kita tambahin emissive. Emissive itu kalau yang buat kalian-kalian yang sudah sering pakai SketchUp pasti udah tahu. Emissive itu untuk membuat objek atau benda tersebut itu menyala gitu. Kita bakal kesini aja. Nah, biar lebih jelas ya, biar kalian lihat. Ini tambahan emisif di sini nih. Kalian tinggal tambahin aja emisif. Karena setiap objek itu bakal default. Kalau kalian kasih warna kuning, orange, merah, itu nggak bakal nyala kayak gini. Jadi harus ditambahin emisif gitu. Oke, jelas ya buat teman-teman. Semoga aja penjelasannya lumayan cukup jelas ya. Terus cukup detail dan semisal kalau agak kecepatan kalian bisa pause-pause atau kalian download aja video ini yang saya buat gitu. Tapi jangan lupa kalian dukung dengan cara kalian share, kalian beritahu tentang channel ini gitu. Oke? Terus di sini juga sama pakai emissive dan selanjutnya kita bakal ngebahas tentang OmniLight ya. Jadi OmniLight ini itu adalah cahaya yang sama jenisnya kayak mereka-mereka ini rectangle, sphere, cuman intensitasnya itu jauh lebih rendah ya. Jadi OmniLight, ntar tuh kita kesini dulu. Nah, ini OmniLight ya. Ini kita udah pakai intensitas 20.000 ya. Jadi intensitas 20.000 nyalanya itu nggak terlalu mencar gitu, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu terang banget gitu. Oke, jadi ini adanya atau fungsinya untuk membuat efek cahaya di dekat-dekat objek yang semisal pencahayaannya itu nggak terlalu terang-terang banget ya, karena sudah ada pencahayaan tambahan didukung dari mungkin maybe HDRI atau pencahayaan yang digabungin dengan spare light seperti ini. Ini kan udah terang nih. Ini cahaya 40 aja nih mencarnya sampai sini ya, sampai ini nih. Sampai sini itu sampai sini terus sampai di bagian belakang pun itu agak mencar gitu cahayanya. Oke. Jadi kita nggak perlu lagi buat tambahin OmniLight di sini karena nanti cahayanya itu terlalu terang banget. Jadi kita nggak perlu tambahin lagi spare light di sini karena nanti bakal cahayanya itu terang banget dan itu berlebihan ya. Kita pakai OmniLight aja. Nah, jadi OmniLight kalau kalian pakai itu kan angkanya di sini atau intensitasnya itu rendah. Dan ketika misalnya bertemu dengan cahaya yang lebih terang itu bakal apa ya? Bakal nggak kelihatan, makanya dinaikin intensitasnya dan kalian tenang aja, nggak bakal apa ya, nggak bakal terang-terang banget gitu. Oke. Makanya intensitas dari OmniLight ini tuh agak rendah ya, intensitas cahayanya. Makanya di sini ditinggiin angkanya ya, jadi biar kelihatan cahayanya gitu. Oke, sampai sini ngerti ya masalah pencahayaan yang saya jelaskan walaupun singkat, tapi saya rasa udah lumayan jelas lah. Selanjutnya kita bakal pakai mesin engine ya, mesin renderingnya itu kita pakai CUDA ya. Kuda itu menggabungkan dua mesin sekaligus, pakai RTX, GTX dan juga digabungin dengan CPU kalian. Jadi ya ngebuat PC kalian itu nggak bekerja terlalu berat ya di satu apa ya, di satu mesin doang gitu. Jadi pakai dua. Oke, jelas. Kamera untuk pengaturan kameranya ya seperti ini. Nanti saya juga bakal ngejelasin sih pengaturan kamera, pengambilan view itu bakal ada di konten terpisah. Jadi ya mungkin seperti inilah pengaturan atau pengambilan kamera yang saya ambil. Saya nggak usah jelasin panjang lebar lagi. Kenapa harus seperti ini?
terus apa aja yang dipertimbangkan dalam pengambilan view, gitu-gitu itu bakal dibahas di konten terpisah biar enak aja, biar otaknya itu bisa apa ya, bisa nerima satu-satu gitu, nggak sekaligus semuanya. Karena kalau semuanya juga bakal lupa ya kalau kebanyakan kita serap sekaligus gitu. Oke, jadi pengambilan kameranya seperti ini. Pokoknya kalian sesuaiin aja pengambilan view yang bagus menurut kalian. Itu kalian coba-coba aja, kalian ulik-ulik aja gitu. Dan selanjutnya render output 2200, 1500. Ini di custom. Jadi di unlock aja. Sesuaikan dengan kebutuhan tinggi dari bangunan sama lebar dari view yang akan kalian tampilin. Seperti ini. Ini di samping dan tingginya seperti ini. Oke. Selanjutnya environment. Oke, environment. Karena tadi ini sebenarnya poin inti ya dari pembahasan kita. Karena ini adalah renderan malam pertama di channel ini atau renderan malam pertama yang saya buat gitu. Walaupun sebelum-sebelumnya saya sudah pernah ulik-ulik juga tentang settingan renderan malam gitu. Oke, jadi di background ini kalian cari HDRI awan ya, HDRI khusus awan aja, nggak usah ada gunung-gunungnya, nggak usah ada pohon-pohonnya maupun embel-embel lainnya gitu, nggak usah ya, pokoknya hanya HDRI awan aja. Nanti saya bakal cantumin juga dari HDR awannya gitu, atau saya bakal upload ke Google Drive, kalian tinggal komen aja gitu, bang boleh minta ininya HDR-nya, nanti saya bakal cantumin. Oke, tapi kalau nggak ada yang minta saya nggak cantumin. Ya, jadi seperti ini HDR awannya dan kita pakai nomor 10 ya. Di sini kalian bisa lihat previewnya juga sudah ada. Jadi kalian bisa pakai yang nomor 10 itu untuk tampilan awan malam ya atau bulan purnama gitu sih efeknya. Sebenarnya tampilan malam itu ada banyak. Oke, jadi nomor 10 ya. Intensitinya saya kasih 80 untuk membuat background dari awannya itu terlihat bagus. Nah, setelah misalnya environment ini kan setelah kalian sudah atur, kalian sudah ambil HDR awannya gitu. Kalian jangan dulu pindah-pindah ke bawah, jangan dulu diatur. GI-nya jangan dulu diatur, reflection-nya jangan dulu diatur. Oke, kita bakal kembali ke likes ya dan mainin di sun. Oke, di sun ini kalau defaultnya custom orientation ini dia mati ya. Terus kalian nyalain, set langsung seketika jadi gelap ya. Seketika jadi gelap dan kalian mainin. Di sini sudah ada beberapa settingan yang saya ulik-ulik sendiri ya. Jadi di sini ya sebenarnya kalian harus paham ya, kalian harus lihat previewnya yang ada di sini. Nah, jadi semakin ke sini ya, semakin ke bawah ini yang saya geser ini, nah itu bakal semakin gelap ya, bakal itu tuh cahayanya ada di belakang ya. Kalau ke sini bakal terang ya, set set itu tuh. Jadi jelas ya, kalian harus pahami konsep ini dulu gitu untuk ngaturin cahaya. Jadi tanpa harus kalian hafalin angka-angka di sini, kalau kalian paham konsepnya, itu kalian sudah bisa ngulik-ngulik sendiri, bisa nyiptain efek-efek cahaya sesuai kemauan kalian. Oke. Jadi di sini saya kasih 151 ya. 151 enter. Nah, dia bakal gelap kayak gini karena kan kita mau malam tuh. Terus intensitinya ini kalau nggak salah berapa ya? Intinya lebih di atas inilah. Terus kita kecilin. Intensitinya saya kasih 2. Terus colornya karena awan yang tadi itu biru ya, agak biru-biru terus agak terang-terang gitu. Nah, itu saya kasih warna biru juga ya colornya di sini. Oke, jadi saya kasih biru-biru juga di sini. Terus ke bawah ini nih. Nah, ini kalau kalian pakai V-Ray 5.205 atau V-Ray sebelumnya 5.00 juga, itu kemungkinan di sini sih Hogsek ya, Hogsek et al ya. Jadi di clear, kayaknya di clear buat gelap ya, buat gelap aja gitu. Oke, settingannya seperti ini. Terus di bawah udah nggak diulik-ulik lagi. Kaos foto ini atau kaos stick
subdiv. Ini tergantung kalian. Ini 1000 aja udah cukup ya. Udah bagus banget sih. Tergantung kalau kalian pengen nambahin lagi tuh semakin bagus, semakin halus juga gambar background yang akan ditimbulkan. Oke? Nah, kalau sudah kalian setting di sini, kita kembali lagi di setting di sini tanda gear-gear ini. Nah, selanjutnya kalian pindah ke GI ya, ke GI. Terus kalian tambahin. Nah, kalian tambahin efek cahaya 10 ya, seperti ini. Yang kalian udah pakai di bitmap tadi, yang di background tadi kalian pakai. Oke, saya agak keliru sebenarnya. Di kemarin-kemarin ada beberapa konten saya ngomong kalau semisal kita pakai cahaya GI, kemungkinan saya kurang perhatiin sih perbedaannya. Tapi pas saya perhatiin lagi, ternyata emang bisa gitu. Jadi kemarin itu saya ngomong kalau kita pakai GI itu bakal mati sunnya ya, karena kemarin saya ada ulik-ulik juga, kok mati gitu sunnya. Terus nanti di GI-nya diterangin baru nyala gitu. Ternyata nggak kayak gitu. Dia bukan mati sih, redup ya, redup tapi masih ada gitu sunnya. Oke, jadi kemarin saya bilang kalau pakai sun GI-nya nggak bakal ada gitu, nggak atau nggak perlu lah adain GI. Nah itu mungkin masih masih oke. Kalau kalian nggak mau pakai GI, kalian pakai sun aja, sun bawaan dari V-Ray-nya, itu nggak apa-apa. Terus kalau semisal kalian mau gabungin antara cahaya GI sama sunnya, itu masih bisa juga gitu. Cuman sunnya akan redup. Karena ini saya nonton beberapa tutorial juga, jadi mungkin ada sekitar 6 ya tutorial, dan di situ saya baru sadar bedanya gitu. Terus di sini reflection. Nah, reflection dari background yang ditampilin. Nah, kita samain aja gitu, pakai juga. Jadi ada 3 settingan bitmap untuk environment yang kita pakai di sini. Oke, jelas ya. Selanjutnya kita pindah ke render parameters. Nah, di render parameters noise limitnya 0,04 atau 0,05 terserah kalian. Oke. Terus di sini ke bawah lagi, ke bawah V-Ray GPU Global Illumination ini harus diaktifin untuk membuat renderan kalian itu terlihat lebih bagus, realistik, dan mengurangi kemungkinan bintik-bintik atau noise ya, walaupun di atas ini udah ada noise limit gitu. Jadi ya pokoknya ini diulik-ulik terus diaktifin juga ya. Ini semakin tinggi semakin bagus, namun semakin tinggi itu bakal semakin berat ya. Intinya ya berbanding lurus lah ya. Kalau semakin tinggi ya bakal semakin bagus, tapi bakal semakin membuat PC kalian itu bekerja lebih berat dari biasanya. Denoiser, nah ini juga diaktifin untuk membuat cahaya atau pantulan reflection kalian itu lebih halus gitu. Jadi dia langsung kayak apa ya? Langsung kayak membaca tampilan cahaya yang dipancarin dari environment tadi, dari sun tadi gitu yang sudah kalian atur-atur, maupun dari lampu-lampu yang ada di sini ya, atau cahaya-cahaya yang kalian tambahin di dekat-dekat lampu gitu, itu bakal langsung dibuat halus dari si denoiser ini gitu. Oke, jelas ya. Jadi kurang lebih seperti ini settingannya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nih di sini, terus di sini juga. Oh iya, saya lupa tadi di bagian environment. Nah, untuk ini ya, yang bitmap pertama, environment pertama, khususnya bagian background. Nah, ini saya pernah bilang sebelumnya, semua HDRI itu kadang-kadang atau kebanyakan nggak cocok sama modeling kalian. Yang ngebuat HDRI itu cocok dengan tampilan modeling kalian atau preview desain atau preview pada saat kalian pakai, itu adalah kalian setting sendiri. Jadi semisal nih, saya pengen pakai view yang seperti ini. Terus ini kan HDRI di bawahnya ini, kalian lihat kursornya, itu kan gelap ya, di sini gelap. Kalau misalnya ini diputar ya, di rotate
Nah, kita bakal ke tekstur placement. Ini diputar terus agak ke sini, itu kan dia bakal naik ke atas tuh. Bakal naik ke atas dan di bagian sini kalau terlalu ke atas ke sini tuh, nah bagian sini tuh bakal hitam. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada backgroundnya gitu. Nah, kalian kan butuhnya itu pengen memperlihatkan kayak efek bulan atau efek-efek cahaya yang dihasilkan dari background ini itu bulan-bulan purnama ya tadi kalau nggak salah ya bulan-bulan purnama terus ada awan-awan putih gitu dari cahaya si bulan ini. Nah kalau misalnya biasa-biasa aja itu nggak kelihatan juga, dia bakal ke bawah aja ya, ini yang kalian lihat putih-putih ini itu bakal di sini aja, jadi di sini yang bakal nyala gitu. Kita maunya ada di bagian sekitar sini, makanya digeser seperti ini, di rotate. Terus diakalin, ditutupin dengan pohon yang ada di sini. Jadi di sini kalau dihilangin pohonnya itu bakal gelap, nggak ada ininya, nggak ada backgroundnya. Oke, jadi seperti itu. Rotate-nya seperti ini ya. Kalau kalian semisal pengen ngambil view seperti ini, dan ini kalian coba-coba terapin ke modeling lain. Jadi saya nggak share modeling gambar ini karena ini udah lengkap dengan interiornya dan ini juga bakal saya jadiin untuk materi buat nge-review desain baru dari channel Tenars gitu. Dan ya kalian nggak perlu khawatir, kalian juga bisa langsung tes settingan ini itu di modeling kalian masing-masing atau di modeling kalian sendiri. Soalnya ini si Ilham atau teman saya ya, salah satu juga dari admin channel tentang arsitek itu udah ngedesain cup dengan interiornya. Dan ini juga adalah desain terbaru yang rilis dari channel tentang arsitek gitu. Oke, jadi seperti ini ya settingan dari apa ya, dari environmentnya. Kalian bisa ikutin aja kalau kalian pakai view seperti ini ya. Lain cerita kalau kalian pakai viewing kayak gini nih, view kayak gini terus view seperti ini gitu, itu bakal berubah lagi environmentnya. Jadi saya bakal setting lagi yang sesuai dengan view yang seperti ini gitu. Intinya kebanyakan HDRI yang di-download, intinya kebanyakan HDRI yang di-download itu nggak sesuai dengan 3D kita gitu atau preview 3D kita pada saat kita ngerender. Yang ada itu kita yang buat HDRI-nya menyesuaikan dengan 3D kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita setting-setting seperti ini gitu. Oke, jelas ya penjelasannya. Dan selanjutnya kita bakal ngelihat hasilnya ya. Jadi kita bakal ngelihat hasil dari yang sudah kita render tadi. Ini dia nih. Oke, jadi kurang lebih seperti ini adalah hasil renderingnya. Ini efek-efek apa ya tadi? Jalanan basah yang sudah kita buat. Terus ini reflectionnya yang sudah kita buat juga ya. Tuh, lihat. Dan ya di sini ada reflection kalau misalnya diperbesar ya. Ntar. Oh ya, saya lupa bilang ini juga ada tambahan dari Photoshop ya. Sebelumnya kan ini. Nah, sesudah ditambahin Photoshop jadi kayak gini. Jadi ada beberapa tambahan apa ya? Pencahayaan gitu. Nah, ini nih ada refleksi daun yang di atas ini. Nah, itu tambahan dari Photoshop tuh. Jadi tinggal di copy terus dibuatin bayangan di sini. Ini juga sama ya. Tuh. Ya, kurang lebih seperti inilah hasil dari renderan atau belajar render realistik V-Ray eksterior part 7 ya di konten channel tentang arsitek. Dan ini kalian sudah bisa lihat juga, saya akan ngejelasin sedikit ya karena tutorialnya udah mau selesai. Jadi tadi itu cahaya-cahaya yang tadi tuh, nah ini satu, dua, tiga yang ada di sini. Nah, kenapa saya bilang tadi nggak boleh terlalu dekat? Nanti kalau spare light-nya dekat ke sini, itu bakal bulat cahayanya tuh, nggak mencar di sini, bakal numpuk di satu objek, ya, di satu bagian doang. Makanya tadi digeser-geser ke sini. Di sini juga ada nih,
ini. Terus cahaya-cahaya tadi tuh, nih kalian bisa lihat ya, Omni Light tadi. Nah, ini Omni Light tadi itu udah 20.000, tapi cahayanya masih seperti ini. Nah, itu untuk menciptakan efek cahaya yang nggak terlalu terang. Ada juga cahaya di sini, ya tadi di sini, ini bagian sini, terus bagian sini ya. Terus ini cahaya-cahaya spare light tadi yang 40 ya, intensitasnya yang rendah sama di sini. Nah, dan ini adalah cahaya rectangle light yang tadi tuh, yang kita masukin ke dalam. Ini juga, ini juga. Oke, jelas ya dari tutorial render kali ini. Dan ya pokoknya thank you untuk teman-teman yang udah subscribe channel ini. Terus teman-teman juga yang sudah support channel tentang arsitek. Jangan lupa kalian terus dukung channel ini dengan cara kalian like, comment, subscribe, dan yang paling penting itu share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Karena semakin banyak yang tahu tentang channel ini, bakal semakin berkembang dan membuat saya semakin semangat untuk membagikan pengetahuan-pengetahuan lain, baik itu berupa software maupun pengetahuan umum tentang arsitek atau arsitektur. Saya Ardi pamit undur diri, see you di next video berikutnya. Bye guys.